Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikar Julfikar dari kelompok 11 akan menjelaskan tugas tentang cyber espionage dan cyber sabotage and extortion. Sebelum menjelaskan perihal tugas lebih lanjut, saya akan menerangkan apa itu cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage and extortion yaitu di mana kejahatan dengan melakukan atau membuat gangguan perusakan penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer dengan menyusukan suatu logic bomb, virus ke dalam komputer dilakukan secara dengan sengaja dengan bertujuan untuk mendapatkan suatu data dari kejahatan tersebut. Oke. Untuk latar belakangnya, perkembangan cybercrime awal mula penyerangan di dunia cyber pada tahun 1988 yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack. Pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Pada tahun 1994, seorang anak sekolah musik yang berusia 16 tahun yang bernama Richard Price atau yang lebih dikenal sebagai The Hacker alias Data Stream Cowboy ditahan karena masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia termasuk pusat data dari Griffith Air Force, NASA dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Dalam integrasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seorang yang dikenalnya lewat internet dan menggunakan seorang mentor yang memiliki julukan uji cybercrime, dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada. Salah satunya yaitu cyber espionage yang akan dibahas lebih lanjut. Pengertian cybercrime. Pengertian cybercrime adalah kejahatan dunia maya atau tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dunia maya maupun kepemilikan pribadi. Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik dalam kurung internet. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai pembuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. The prevention of crime and the treatment of offenders di Havana, Kuba pada tahun 1999 di Wina, Australia pada tahun 2000 menyebutkan ada dua istilah yang dikenal. Satu, kejahatan cyber dalam arti sempit disebut kejahatan komputer, yaitu perilaku ilegal atau pelanggaran yang langsung menyerang sistem keamanan data yang ditangani oleh komputer. Cybercrime dalam arti luas disebut computer related crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Dari beberapa pengertian di atas, kejahatan dunia maya adalah sebagai pembuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer sebagai sarana atau alat atau sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak dengan merugikan pihak lain. Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Francisca Sofia Sinaga, kelas 12-6F13. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman kita, Fikar Zulfikar. Sebelumnya teman kita sudah menjelaskan ya tentang latar belakang apa itu cybercrime, dan teman kita juga sudah menjelaskan pengertian dari cybercrime. Nah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasinya, yaitu contoh kasus cybercrime. Nah, contoh kasus cybercrime ini itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama, pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain, salah satu dari sebuah ISP atau Internet Service Provider, adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Nah, berbeda dengan pencurian dilakukan secara fisik, akun pencurian cukup menangkap user dan passwordnya saja.
hanya informasi yang dicuri, sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan benda yang dicuri. Nah, pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Nah, akibat dari pencurian ini, penggunaan dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Nah, kasus ini banyak terjadi di ISP atau Internet Service Provider. Nah, namun yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian oleh 2 warnet di Bandung. Oke, yang kedua yaitu membajak situs web. Nah, salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web yang dikenal dengan istilah deface. Nah, pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Nah, sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan satu-satunya situs web yang dibajak setiap harinya. Seperti itu. Nah, ini untuk penjelasan karakteristik cybercrime. Jadi teman-teman, cybercrime ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu yang pertama, ruang lingkup, yang kedua, sifat kejahatan manusia, yang ketiga, pelaku kejahatan. Nah, untuk penjelasan yang pertama, kejahatan dunia maya itu bersifat global. Nah, kejahatan dunia maya seringkali dilakukan secara transnasional. Nah, melewati batas negara sehingga sulit untuk melakukan yuridikasi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Nah, karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas kejahatan yang tidak hukum. Yang kedua yaitu maya tidak menimbulkan munculnya yang mudah terlihat atau non-kekerasan. Dan untuk yang terakhir, cyber lebih bersifat universal. Maksudnya adalah umumnya pelaku kejahatan adalah orang-orang yang menguasai tentang komputer, nah teknik pemrograman, dan seluk-beluk dunia cyber. Seperti itu teman-teman tentang karakteristik cybercrime. Oke, untuk pengertian cyber espionage itu akan dilanjutkan oleh teman kita Rafli Gunawan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Gunawan dari kelas 126F13. Ingin melanjutkan yang sudah dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pengertian cyber espionage atau bisa dikenal dengan cyber espionage. Cyber espionage adalah tindakan atau praktik memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi, baik itu pribadi, sensitif, kepemilikan, atau rahasia alam, dari individu, pesaing, saingan, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik, atau militer menggunakan metode jaringan internet atau komputer pribadi melalui penggunaan teknik dan perangkat lunak berbahaya, termasuk Trojan Horse dan spyware. Ini sepenuhnya dapat dilakukan secara online dari meja komputer profesional di pangkalan-pangkalan negara-negara jauh, atau mungkin melibatkan filtrasi di rumah oleh komputer pembunuhan mata-mata. Dan dalam kasus lain mungkin kriminal karya dari amatir hacker jahat dan software programmer spionase cyber biasanya melibatkan penggunaan akses tersebut kepada rahasia dan informasi rahasia atau kontrol dari masing-masing komputer atau jaringan secara keseluruhan untuk keuntungan strategi dan psikologis dan politik, kegiatan subversi dan fisik sabotase. Baru-baru ini mata-mata cyber melibatkan analisis aktivitas publik di situs jejaring sosial seperti Instagram dan Twitter. Operasi tersebut seperti spionase non-cyber biasanya ilegal di negara korban, sementara sepenuhnya didukung oleh tingkat pemerintahan tertinggi di negara-negara agresor. Situasi etis juga tergantung pada sudut pandang seseorang, terutama pendapat seseorang dari pemerintah yang terlibat. Spionase cyber merupakan salah satu tindak pidana cybercrime yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer net, atau yang bisa kita sebut komputer network system. Pihak sasaran ini biasanya ditujukan untuk saingan bisnis yang dimana dokumen atau data-data penting yang tersimpan dalam suatu sistem yang terkomputerisasi. Targetnya itu berarti pihak yang mempunyai dokumen atau data-data penting yang tersimpan ya. Baik, selanjutnya contohnya tadi kita sudah pengertiannya, sekarang saya akan mencontohkan beberapa kasus cyber spionase. Yang pertama itu ada cloud migration. Perusahaan keamanan komputer McAfee Inc.
menerbitkan sebuah laporan 14 halaman merinci operasi hacker terbesar digali sampai saat ini dijuluki dengan RAT, Operasi Shady, atau singkatannya yaitu Remote Access Tool, sebuah program yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan jarak jauh oleh Dmitry Alperovich, wakil Presiden McAfee. Penelitian ancaman ini rentetan serangan yang melibatkan lebih dari 70 organisasi internasional, termasuk 2 instansi pemerintah Kanada. McAfee mampu mengidentifikasi 72 target pelanggaran keamanan. Banyak pihak yang dikompromikan ditemukan pada server log, tapi tidak bisa diidentifikasi karena kekurangan informasi yang akurat. Dari pihak korban, lebih dari setengah yang berbasis Amerika Serikat dan 22 adalah lembaga pemerintah dari berbagai negara lainnya. Remote Access Tool atau Red Shady ditargetkan total 14 negara. Yang kedua, contohnya adalah Rubah. Salah satu pembuat virus email Lovebug atau yang bisa kita sebut I Love You, Fox, diduga telah menginfeksi dan melumpuhkan lebih dari 50 juta komputer dan jaringan pada 4 Mei tahun 2000. Virus tersebut juga menyerang komputer milik Pentagon, CIA, dan organisasi-organisasi besar lainnya dan menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar akibat kerusakan ya. Filipina tidak memiliki undang-undang yang melawan kejahatan peretasan komputer. Fox tidak pernah didakwa atas kejahatan-kejahatannya karena Filipina tidak memiliki undang-undang yang melawan tentang kejahatan cyber ya. Yang ketiga itu Trojanggat. Skandal perusahaan yang mendominasi pemberitaan di Israel sejak terungkapnya 29 Mei. Sudah ada hampir 20 laporan yang diterbitkan menunjukkan penggunungan dokumen telah dicuri dan dari puluhan perusahaan Israel. Sekitar 100 server syarat dengan data yang telah dicuri telah disita. Program yang digunakan dalam kasus Israel adalah virus spyware komputer. Baik, mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Aditya. Di sini saya akan presentasikan faktor pendorong pelaku cyber spionage. Yang pertama, faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. 2. Faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber. Kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal yang cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. 3. Faktor sosial budaya. Dalam faktor sosial budaya ada 3 aspek. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi sekarang semakin modern dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. Lalu sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan dunia maya. Lalu dari komunitas, untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat oleh orang lain atau dibilang hebat, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan UU ITE. Lalu untuk mencegah atau mengatasi cyber spionage, yang pertama, mengenali teknik yang digunakan dalam serangan cyber spionage. Hal ini memberikan pengetahuan yang baik untuk pencegahan terjadinya ancaman. 2. Memantau sistem dari hal-hal yang di luar kebiasaan menggunakan security monitoring tools yang dapat membantu mendeteksi atau mencegah terjadinya aktivitas mencurigakan. 3. Pastikan infrastruktur yang penting selalu terlindungi dan diperbarui. 4. Menetapkan kebijakan data termasuk siapa yang bisa mengakses untuk informasi tersebut. 5. Pastikan tidak ada celah kerentanan dalam sistem atau software pihak ketiga dan selalu aman. 6. Buat kebijakan cyber security yang membahas prosedur dan risiko keamanan. 7. Menetapkan respon insiden jika adanya serangan yang terdeteksi. 8. Pastikan password dirubah secara berkala. 9. Bagi perusahaan atau organisasi
pantau data apa saja yang dapat disimpan pada perangkat seluler masing-masing anggota atau karyawan. 10. Mendidik karyawan tentang kebijakan keamanan, termasuk cara menghindari membuka email yang tampak mencurigakan dengan link atau lampiran dokumen. 11. Infrastruktur TI penting. Sebuah bangsa tidak harus benar-benar bergantung pada internet, tetapi memiliki kemampuan untuk beroperasi secara independen jika krisis keamanan dunia maya muncul. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agif. Perkenalkan, nama saya Agif Agung Pangestu. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan cara mencegah cyber espionage. Adapun cara untuk mencegah terjadinya kejahatan ini diantaranya: 1. Perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet, karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. 2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. 3. Penyedia website-website yang diharapkan dapat menyimpan data-data penting atau mengenkripsi data-data tersebut demi keamanan. 4. Para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-data penting mereka di internet, mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna itu sendiri. Lanjut, mengamankan sistem dengan cara melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan web server. 1. Firewall GPS. 2. Menggunakan kriptografi. 3. Lapisan soket aman. 4. Penanggulangan global. 5. Perlunya cyber law. 6. Perlunya dukungan dari lembaga-lembaga khusus. Lanjut di kesimpulan dan saran. Perkembangan teknologi informasi atau IT dan khususnya internet ternyata tidak hanya cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengubah data dan informasi, melainkan lebih jauh dari mengubah bagaimana seseorang melakukan bisnis. Dari perkembangannya tidak hanya mendapatkan dampak positif saja, tetapi juga dapat mendapatkan dampak negatifnya, yaitu seperti kejahatan di dunia maya atau biasa disebut dengan cybercrime, yang salah satunya adalah cyber espionage atau kegiatan memata-matai. Begitu pesatnya perkembangan dunia cyber pada internet yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan beroperasi secara maya, juga menuntut pemerintah mengantisipasi aktivitas-aktivitas baru yang harus diatur oleh hukum yang berlaku demi tegaknya keadilan di negeri ini. Dengan tegaknya cyber law atau pengendali di dunia maya diharapkan dapat mengatasi cybercrime, khususnya di cyber espionage. Mungkin sedikit penjelasan dari saya seperti itu. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.